Sekarang kami sudah di Bandara New Delhi teman-teman, mau pulang ke Indonesia. Jadi tadi persyaratannya di New Delhi itu untuk saya paspor atau OCI karena saya sudah punya OCI, kemudian tiket pesawat, terus PCR nggak diperlukan ya teman-teman, cuman ditanyain vaksin certificate, jadi sertifikatnya vaksin 1 dos, 2 dos, dan suami sama paspor, terus tambah visa. Kemudian travel insurance, right? Travel insurance you have Peduli Reward. Oh iya, harus punya aplikasinya Peduli Lindungi. Dan kami transit di Singapura, sampai ketemu lagi nanti di Singapura. Berangkat ke Singapura teman-teman. Wah. Kenapa saya pilih Singapura? Karena ngasih bagasi banyak teman-teman. Bawaan saya banyak banget. Disediain selimut sama bantal kecil. Nah, kami di tengah teman-teman. Ada di barisan tengah. Kami duduk di barisan tengah. Ini ada layar untuk lihat film, ada tempat untuk nge-charge HP. Terus ini tadi saya ambil handset 2 sebelum masuk ke pesawat tadi untuk nonton film nanti. Terus ini ada tempat gelas, kemudian ini meja lipat. Ini ada cerminnya. Aduh, cermin kecil. Kemudian dikasih selimut dan bantal imut teman-teman. Nih. Then just log on to the fish fry. There will be a system. Sorry? In the first year, I need to pay for that. Chicken. Veg? You say veg? Time to eat food. Chicken tikka or the omelette chicken sausage? Chicken tikka. Chicken tikka? Chicken sausage. Chicken sausage. Oke, thank you. Mentega, kopi, fruit jam, susu, roti, terus ini fruit yogurt rasa mango, air putih, sosis, kentang, omelet, dan baby dominoes. Sarapan dulu teman-teman, jam 10.30. Sosis. Because of TV. Maaf ya teman-teman, ini kepotong karena TV. No space for keeping something. Tempatnya minimalis. Nih, bukan sosis.
Oke teman-teman, udah nyampe di Bandara Singapura. Tadi pesawatnya dari New Delhi ke Singapura menempuh selama 5 jam 20 menit. Dan saya mau berbagi cerita sedikit ya. Tadi di airport New Delhi cuma butuh sertifikat vaksin, paspor atau OCI ya, terus tiket. Jangan lupa harus download aplikasi Peduli Lindungi. Untuk suami, paspor, visa, kemudian travel insurance, aplikasi Peduli Lindungi juga, sertifikat vaksin juga. Nah, untuk membuat visa, karena visanya suami itu visa penyatuan keluarga, itu agak susah. Susahnya itu di website Indonesia teman-teman. Website Indonesia itu tidak bisa dibuka setiap saat, jadi ada jadwalnya, jam sekian sampai jam sekian. Kemudian hari Sabtu Minggu itu libur, dan kebetulan waktu itu mepet untuk bikin visanya, kebentur dengan Lebaran Idul Fitri. Jadi Lebaran Idul Fitri itu libur 1 minggu atau 2 minggu, saya kurang tahu ya. Akhirnya telat. Terus untuk mengurus visa yang dari saya sebagai sponsor, diperlukan surat pernyataan bahwa saya adalah yang mensponsori suami. Terus yang kedua kartu keluarga, yang ketiga KTP, dan yang keempat akta lahir. Nah, saya mengalami kesulitan di surat pernyataan karena di surat pernyataan itu butuh materai, sedangkan saya tidak bisa beli materai di India. Saya tanya ke kedutaan juga tidak punya stok. Terus saya menghubungi salah satu WNI yang ada di India juga. Saya minta tolong apakah ada stok materai atau bisa bantu saya. Salah satu WNI yang di India menyarankan saya untuk beli online materai. Jadi dia itu kirim link ke saya, tapi saya buka linknya, bisa dibuka, tapi saya nggak bisa beli materainya. Ya, saya coba next, balik lagi ke awal. Saya coba lagi, balik lagi ke awal. Saya kesulitan, akhirnya saya biarkan. Saya kirim surat pernyataan itu tanpa materai. Yang kedua, kartu keluarga. Kartu keluarga tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga KTP. Nah, KTP ini yang sampai sekarang masih dipermasalahkan ya. Karena apa? KTP saya yang harusnya kedaluarsanya itu tahun 2017. Tahun kedaluarsanya KTP atau eKTP tahun 2017 itu sudah bisa digunakan untuk seumur hidup. Nah, jadi saya nggak ada masalah. Tapi ada beberapa orang yang mempermasalahkan dengan KTP tersebut. Katanya KTP tersebut kedaluarsa dan tidak bisa digunakan. Untungnya KTP saya masih bisa digunakan. Nah, terus yang keempat adalah akta lahir. Saya tidak punya akta lahir teman-teman. Dulu saya mengurus paspor itu pakai ijazah. Akta lahir saya hilang, entah kemana, karena saya orangnya nomaden ya, pindah-pindah. Terus untuk mengurus visanya suami, saya juga upload ijazah juga, dan untungnya diterima. Saya hanya berbekal istilahnya bondo nekat ya, surat pernyataan tanpa materai, KTP yang kedaluarsa, ya kedaluarsa, expired, kemudian akta lahir digantikan dengan ijazah ya. Terus satu lagi masalahnya adalah uang untuk bayar visa. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak, di India Western Union itu tidak bisa kirim uang ke Indonesia. Jadi kalau dari India mau kirim uang ke Indonesia itu sangat amat susah. Untuk mengurus visa ini, dokumen yang dibutuhkan ini khusus visa penyatuan keluarga ya, visa C317, surat nikah, kemudian paspor, kemudian sampul paspor, itu harus di-scan juga ya, sampul paspor itu, terus kemudian buku rekening ya, rekening bank, itu transaksi, yang diminta transaksi 3 bulan terakhir. Kemudian sertifikat vaksin, asuransi travel. Untuk suami,
masalahnya itu mengurus visanya teman-teman. Jadi websitenya itu susah sekali loading. Yes, so many time I tried. If I try like early morning 8 AM, 9 AM, so it always stuck. So I have to wait till 1 PM. After that, the website worked very smooth. Someone told me that try Indonesian proxy, some VPN application. I already tried that, but still it was not working before 1 PM. One page will take around 5 minutes to load. And Saturday Sunday you can fill the form. Yeah, Saturday Sunday you cannot fill the form. Terus yang kedua masalahnya money. Yeah, one more thing. The next problem was the payment. Yeah. So for payment, I cannot make the payment online. Someone from Indonesia have to pay for me, and I cannot transfer money from India to Indonesia. That was the biggest problem. So now everything fine. Now finally tomorrow morning we will reach. When you will see this video, we will be already in Malang. Ini yang dari Singapura ke India, Ahmedabad. Di Singapura tidak dibutuhkan visa teman-teman, asal jangan keluar ya. Ini kami mau jalan-jalan di sekitaran dalam saja ya, tanpa harus keluar dari imigrasi. Yang mau transit Singapura nggak usah khawatir ya. Sini tuh airportnya gede banget. Ada ini minuman, sebelahnya sini makanan ringan ya. Makanan ringan itu ada mie, kemudian ada coklat, nyam-nyam dan sebagainya. Mother and child. Nih teman-teman, kecil banget, lucu mungil. Yang ini babynya. Ada rambutnya dikuncir. Nyoba ke Butterfly Garden. Yuk. Air minum, air minuman. Butterfly Garden. Take nothing but photographs, leave nothing but footprint. Now let's give our footprint. Udah masuk di Garden Butterfly teman-teman ya. Dan di sini tuh ada tulisan Hungry Plant. Jadi tanaman lapar. Ini yang namanya Hungry Plant. Nah, ini kupu-kupu dari besi teman-teman. Hiasan bulu-bulunya atau sayapnya atau apalah ini. Ini dari nanas. Terus ini ada bunga-bunga ditaruh di botol-botol kecil. Kupu-kupu yang lucu. Nah, ini kupu-kupu yang mau keluar dari kepompongnya teman-teman. Ya ampun. Butterfly Gardennya itu cuma kecil teman-teman, jadi cuma lihat sedikit. Nah, sekarang saya sudah duduk kembali di sini. Di sebelah sana itu makanan-makanan teman-teman. Di sana ada jendela. Nah, itu pesawatnya. Ini ada kursi kayak gini teman-teman. Jadi di sini tuh kursinya macam-macam. Ada yang kayak gini, ada yang sandaran biasa. Nah, di setiap kursi itu punya tempat untuk ngecharge HP dan laptop. Ini ada tempat bermain untuk anak-anak. Prosotan. Makan burger teman-teman. Harga burger di Singapura $10 60 sen. 60 sen atau apa? Kurang tahu. 10.60. Burgernya panjang. Ini burger ayam teman-teman. Makan burger dulu teman-teman. Rasanya
sedang-sedang saja teman-teman, nggak terlalu yang enak-enak banget, juga nggak terlalu yang nggak enak-enak banget. Di sini ada Burger King, sebelahnya Singapore Food Street. Terus di bawahnya ada currency exchange juga. Welcome to Terminal 3. Selamat datang. B9-nya di sini. Sekarang pesawat dari Singapura ke Jakarta. Pesawat yang dari Singapura ke Jakarta. Nih ada tempat gantungannya di sini, lambangnya hanger. Ini untuk charge phone juga ada. Tempat botol atau gelas untuk meja. Bisa dibuka. Buat naruh masker teman-teman, lah praktis banget. Aduh, ini kitchen wis mbuh pokoknya. Ini bubur ayam pakai cakwe. Ini suami pertama kalinya makan bubur ayam. Saya tanya dulu gimana rasanya. Sambal best. Oh my god, kangen sama sambalnya teman-teman. Udah nyampe Jakarta teman-teman, udah nyampe Indonesia, nunggu koper teman-teman. Book Grab, ternyata di sini sudah ada Grabnya teman-teman di airport. Oke, langsung menuju hotel. Duduk di Grab nih. Tadi saya nanya emasnya, ternyata Grab di Bandara Soekarno-Hatta itu udah kurang lebih 2 tahun lebih teman-teman. Dulu waktu pulang itu belum ada Grab, naik Damri atau Bluebird. Sekarang udah ada Grab. Walaupun misalkan teman-teman belum punya aplikasi Grabnya, itu bisa langsung dibantu sama kakaknya yang di counter Grabnya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Welcome Indonesia. Udah nyampe Jakarta nih teman-teman.
home rest, capek banget dan ngantuk. Ini tadi beli Pocari. Yeay, akhirnya menemukan minuman Pocari. One funny story, when I came here first time, I read Pocari sweat. I thought sweat. Dipikirnya keringatnya Pak Pocari ini teman-teman. I was asking why you drink sweat. Gak taunya Pocari sweat ini minuman kayak rasa air kelapa gitu. Oke teman-teman, kami mau istirahat dulu. Terima kasih sudah mengikuti vlognya dari New Delhi sampai di Jakarta, Indonesia. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Matur nuwun. Dan bye-bye. Bye.